berhubung Ustadz Guru Gembul sudah hadir ya, mungkin bisa kita langsung mulai saja materi kita pada malam hari ini. Pada Ustadz Guru Gembul, waktu dan layar saya persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan semoga apa yang akan kita bicarakan sekarang bermanfaat, berfaedah dan memberikan pencerahan. Dan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, di sini saya tidak ingin meluruskan atau mencerahkan dan sebagainya, sama sekali tidak seperti itu. Jadi kita biasakan untuk melihat segala sesuatu dalam berbagai perspektif dan kita harus siap untuk menerima pernyataan dari orang lain, dan karena itu maka dalam hal ini kita susah sekali untuk menemukan jalan yang lurus dalam konteks ini, sehingga jangan ada kata diluruskan atau hal yang semacam itu, karena ini adalah interpretasi, ini adalah pendapat, ini adalah kajian. Jadi ya, tidak ada kebenaran mutlak dalam pendapat seseorang, dan karena itu seseorang itu termasuk saya, apalagi saya ya tidak ikut dalam hal meluruskan, tidak ada seperti itu. Saya akan langsung saja menjelaskan seperti ini. Apa yang dimaksud dengan radikal? Radikal itu sesungguhnya memiliki 3 makna. Makna yang pertama itu adalah bahwa dia keterlaluan. Dia masuk ke dalam prinsip-prinsip yang esensial. Itu radikal yang pertama. Kemudian radikal yang kedua itu adalah bahwa dia terlalu menuntut untuk terjadinya perubahan. Dia terlalu menuntut untuk adanya revolusi. Kemudian yang ketiga itu adalah dia berpikir dan bertindak terlalu maju, jadi progresif. Jadi ada kaitan antara istilah progresif dengan radikal. Itu memang ada yang seperti itu. Nah, apakah itu semua dilarang? Ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Jadi seperti ini, sama seperti kajian-kajian lain. Jadi kalau misal Baraya memahami tentang filsafat bahasa, khususnya dekonstruksi, di situ ada istilah, di situ ada pernyataan bahwa setiap kata-kata itu pasti dan bisa dan selalu ditafsirkan dengan cara yang berlainan, bahkan menemukan makna yang berbeda, yang bertentangan sama sekali. Misalkan kata munafik. Kita tahu artinya munafik itu ya. Munafik itu artinya kurang lebih perbedaan antara apa yang dikatakan dengan apa yang ada di dalam hati. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dunia nyata, fenomena sosial, maka kita akan melihat misalkan penzina atau pelakor gitu ya, itu mengatakan, ya saya berzina gini-gini, saya terang-terangan aja, saya nggak munafik gitu. Nah, pernyataan tidak munafik itu, yang dikatakan oleh pelakor itu telah mengkhianati makna munafik yang sesungguhnya, tetapi secara leksikal nggak jadi masalah. Secara bahasa itu benar, tetapi pemaknaannya beda. Nah, dalam semua hal, istilah-istilah itu sering diganti agar tidak sesuai dengan makna aslinya demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Maka istilah radikal pun demikian. Walaupun secara definitif kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan radikal itu adalah bahwa yang tadi itu nuntut terlalu keras untuk perubahan, kemudian secara esensial terlalu mendasar berpikirnya dan sebagainya, tetapi dalam pemaknaan sehari-hari, radikal itu selalu digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyudutkan pihak-pihak yang lain yang bertentangan. Misalkan Wahabi menganggap NU itu radikal. NU itu radikal misalkan, tapi kata NU Muhammadiyah itu radikal dan lain sebagainya. Jadi ada terlalu banyak hal-hal yang terkait dengan perubahan-perubahan makna seperti itu. Nah, tetapi dalam Islam, apakah seseorang itu boleh radikal? Bahasa yang paling bisa dipahami di dalam Islam untuk alih bahasa radikal itu adalah gulu atau berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu di dalam Islam itu terlarang, apapun itu. Jadi ibadah kalau berlebihan itu terlarang karena gulu, dan gulu itu merusak dalam semua hal. Nah, ada banyak sekali
ada banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan larangan gulu atau larangan radikal. Kenapa seperti itu? Karena, nah ini penting ya, karena pada dasarnya banyak di antara para sahabat sendiri yang radikal, banyak di antara para sahabat sendiri yang berlebihan. Kenapa Nabi sering melarang radikalisme? Kenapa Nabi sering melarang gulu? Karena banyak yang terjadi pada waktu itu seperti itu. Begitu. Nah, karena contoh dari para sahabat yang berlebihan itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Nabi itu mengatakan bahwa baca Quran itu kalau bisa maksimal banget kalau bisa dihatamkan sebulan sekali. Kalau bisa ya. Dan inilah yang akhirnya membuat para ulama itu bikin juz sampai 30 juz gitu ya, dengan harapan memudahkan umat Islam kalau mau baca Quran, menghatamkan Quran sehari 1 juz, jadi 30 hari gitu ya. Jadi pembagian juz itu tidak ada di zaman Nabi, adanya di zaman para ulama belakangan. Kenapa seperti itu? Karena anjuran Nabi, kalau bisa, kata Nabi, sebulan itu tamat, hatam. Tetapi ada di antara para sahabat yang mengatakan, saya bisa lebih dari itu, lebih cepat daripada itu. Berapa hari? Seminggu. Ya udah, sok seminggu, tapi jangan lebih dari itu. Ada yang minta lagi, saya bisa 5 hari. Oke, 5 hari, tapi jangan lebih dari itu. Sampai akhirnya ada para sahabat yang bilang, kami bisa hatam Quran dalam 1 hari. Terus Nabi Muhammad melarang dan berkata bahwa pada waktu itu, kalau kalian terus-terusan fokus pada membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, lalu kapan kalian bisa memaknainya dan kapan bisa mengamalkannya? Nah kan seperti itu. Maka penting sekali di zaman Nabi itu mengamalkan Al-Quran dibandingkan menghatamkannya. Maka sampai beberapa sahabat itu atau kebanyakan sahabat itu tidak mau menghafal Al-Quran atau tidak mau menerima berita tentang ayat Al-Quran kalau ayat sebelumnya belum dilaksanakan. Karena prinsipnya di dalam Islam itu, kalau baraya mengetahui tentang sesuatu, maka sesuatu itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, itu ilmu tidak bermanfaat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, itu dosanya luar biasa. Kan seperti itu. Makanya sebagian besar sahabat, kalau mendengar ayat, amalkan dulu. Setelah itu, setelah yakin mengamalkan yang sebelumnya, baru menerima yang sesudahnya. Makanya dalam hal ini, kita mengetahui alasan kenapa para sahabat itu penghafal Qur'annya sedikit. Saya mohon maaf ya, bukan berarti melarang untuk menghafal Quran, cuman maksudnya di antara 125 ribu sahabat Nabi yang menghafal Quran itu hanya sekitar 150 orang. 150 orang di antara 125 ribu sahabat Nabi. Jadi misalkan Ali hafal Quran, Ibnu Mas'ud hafal Quran, Ibnu Abbas hafal Quran. Tetapi Khalid bin Walid tidak hafal Quran, Umar bin Khattab tidak hafal Quran, siapa Amr bin As tentu saja tidak hafal Quran dan lain sebagainya. Jadi banyak. Nah, apakah karena tidak hafal Quran mereka derajat kemuliaannya kurang? Tidak, karena mereka itu fokus pada mengamalkan Al-Quran. Setiap ada satu ayat yang mereka dapati, mereka akan bersikeras untuk bisa mengamalkan itu. Dan sebelum mereka benar-benar menyelesaikan amalan itu, maka mereka akan enggan mundur kalau takut mendapatkan ayat berikutnya. Maka Ibnu Mas'ud pada waktu itu berkata, zaman sekarang, maksudnya zaman para sahabat, zaman Nabi, itu kami itu agak sulit untuk menghafal Quran, tetapi sangat mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena ada di zaman Nabi. Tetapi, kata Ibnu Mas'ud, akan ada zaman suatu hari nanti, orang-orang mudah sekali untuk menghafalkan Quran, tetapi tidak bisa mengamalkannya. Nah, maksud tidak bisa mengamalkan Quran itu seperti apa? Misalkan, kita ini ada kajian. Deal-dealan kajiannya itu 7:30, tapi kita mulainya jam 8, misalkan, saya mohon maaf ya. Nah, ini adalah pengkhianatan atas mengamalkan Al-Quran. Siapa yang ikut acara Zoom seperti ini yang sudah hafal surat atau ayat tentang waktu? Berapa banyak di sini? Banyak banget kan? Ayat tentang waktu itu adalah salah satu ayat paling populer di dalam Islam. Banyak sekali. Hafal. Siapa yang mengamalkannya? Kalau seandainya mengamalkan, maka kita tidak akan terlambat seperti tadi. Dan kenapa kita terlambat? Karena kita tidak mengamalkannya. Artinya, misalkan dalam hal ini kita telah mengkhianati.
Al-Quran atau pengamalan Al-Quran, dan inilah yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Mas'ud tadi, yang tentu saja Ibnu Mas'ud pasti mendapatkan inspirasinya dari Nabi Muhammad walaupun tidak diceritakan di ini. Nah, umat Islam sekarang itu menjadi radikal dalam hal itu, dalam dia fokus pada satu hal, dia mengejar satu hal, ya apa? Dia fokus, dia mengejar pada satu hal, tetapi kemudian dia mengabaikan hal yang lain. Nah, ini adalah radikal. Atau misalkan contoh bahwa ada di antara para sahabat dulu yang bersumpah, bersumpah saya tidak akan menikah, saya akan terus-terusan berpuasa, dan saya akan terus-terusan tahajud. Maka Nabi Muhammad bukannya memuji, malah marah. Itu dulu, itu gak boleh seperti itu bukan bagian dari umat saya itu gak akan kayak gitu, umat saya itu seimbang. Karena apa? Karena ya kalau seperti itu gulunya dalam satu pihak, dalam satu sisi, dalam hal ibadahnya saja. Sedangkan dalam hal-hal yang lain itu tidak seperti itu. Misalkan kan di dalam Islam itu tidur itu berpahala. Jadi kalau tidak tidur itu berarti mengkhianati syariat Islam. Makan minum itu berpahala karena itu membuat kita bisa hidup. Kalau tidak makan itu zolim, dosanya besar sekali. Bahkan misalkan pengharaman terhadap babi itu, babinya bisa jadi halal demi kita bisa makan. Kalau misalkan nggak ada makanan yang lain gitu. Artinya syariat kita untuk makan itu lebih urgen, lebih penting daripada keharaman babi. Begitu. Ya. Nah, balik lagi. Jadi radikalisme itu pada akhirnya telah menghancurkan kebudayaan dan peradaban Islam, karena orang-orang Islam sekarang terlalu banyak mengejar pada satu bidang tertentu dan di situ dia fanatik sekali, sedangkan bidang-bidang yang lain diabaikan. Begitu. Itu kita masuk bab pertama tentang definisi radikal. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu sebelum kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang sejarah radikalisme. Ada yang mau ditanyakan dulu, moderator? Baik, terima kasih Ustaz. Pada teman-teman yang ingin bertanya, monggo silahkan bisa raise hand, lalu on mic, atau silahkan bisa melalui kolom chat Apa komentar helikopter ya. India? Iya, iya. Mohon maaf. Baik, terima kasih pada Ustadz atas penyampaiannya. Mohon maaf tadi saya belum on mic ya. Jadi saya beri 2 pertanyaan saja ya, insya Allah untuk menjawab mengenai pengertian radikalisme. Jadi silahkan pada Fikri Imanuddin, saya persilahkan untuk bertanya dan on mic. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah radikalisme ini memiliki hubungan dengan apa yang sering kita dengar, yaitu istilah baru mabuk agama? Seperti itu Pak Guru Gembul. Cek. Halo? Apa suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Oh iya, terdengar. Oke. Barusan ada ini. Jadi gini, apakah mabuk agama yang dimaksud itu adalah radikal? Sama seperti yang saya sampaikan di awal, makanya ini adalah kunci yang sangat penting. Istilah apapun, itu sekarang itu maknanya diganti oleh kelompok tertentu untuk menyudutkan pihak yang lain. Begitu. Jadi semua istilah. Jadi di beberapa episode saya pernah bermain-main dengan istilah seperti ini, dan ini adalah bagian dari filsafat bahasa yang kita bisa temukan dalam Ferdinand Saussure atau Derrida. Maksudnya radikal itu untuk kelompok tertentu malah dianggap sebagai kami ini radikal, kami itu kuat. Kalau radikal itu adalah dihujat sama seluruh muslimin, kalau radikal itu adalah bagian dari syariat Islam, maka saya siap radikal sampai mati dan sebagainya, begitulah ya. Nah, termasuk juga mabuk agama. Mabuk agama itu dalam konotasi orang-orang tasawuf misalkan, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Itu adalah puncak. Mereka menyebutnya itu adalah puncak dari ma'rifah. Ketika mereka akhirnya bertemu dengan, dalam tanda kutip ya, bertemu dengan Tuhan, kemudian mereka merasakan keindahan, keintiman bertemu dengan Tuhan, dan mereka benar-benar mabuk.
mereka gak ngerasain rasa sakit, mereka gak bisa menemukan apa, mereka hanya merasakan kebahagiaan. Nah, mabuk agama dalam konteks ini adalah sesuatu yang baik, tetapi kemudian untuk konteks yang lain atau untuk pihak lain menyebut bahwa itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Makanya jangan terjebak, nah ini penting ya, jangan terjebak pada istilah radikalisme atau apa, karena itu semuanya adalah klaim. Sekarang misalkan gini lah contohnya ya, Wahabi itu ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada satupun di antara mereka itu yang memiliki konsepsi yang sama tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilahnya sama, tetapi kemudian mereka mengartikan pemaknaannya itu berbeda-beda satu sama lain. Jadi jangan berkutat pada apa yang istilah radikalisme itu, tapi fokus pada apa yang terjadinya. Jadi kalau ada seseorang yang berlebihan itu, misalkan gini, kata Nabi, sholat itu kalau subuh 2 rakaat, dia tambahin jadi 3 rakaat, itu berlebihan. Kata Nabi, contohnya seperti inilah ya. Kata Nabi, ini penting nih ya. Kalau ada orang yang memusuhi agama, misalkan orang kafir harbi gitu ya, atau sekelompok ekstremis orang Yahudi Israel gitu ya, dan sebagainya, yang melakukan kekerasan pada kaum muslimin, maka sama Al-Quran itu dikasih 2 opsi. Yang pertama itu maafkan, tapi kalau tidak, maka balas dengan balasan yang setimpal. Artinya, lebih dari itu berarti gulu. Gitu ya. Dipahami itu ya. Gulu berarti radikal berarti tidak boleh karena merusak agama, begitu. Nah, sekarang kaum muslimin apa yang terjadi? Israel nyerang ke Palestina. Pakai apa? Pakai tank. Palestina ngebalasnya pakai apa? Pakai batu. Itu radikal. Harusnya pakai tank lagi karena itu yang seimbang, itu yang sebanding. Kalau Israel bisa menyerang Palestina misalkan karena kekuatan diplomatik yang sangat kuat terhadap negara-negara Barat, negara Eropa, maka Palestina harus membalas itu dengan apa? Dengan menciptakan kekuatan diplomasi yang sama kuatnya terhadap negara-negara Barat. Maka itulah kekuatan yang seimbang itu. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, maka itu gulu. Nah, yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Palestina tidak seperti itu, tetapi malah melempar batu. Dan orang-orang Islam di Indonesia misalkan, ketika ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad, ketika ada apa? Yang mereka lakukan apa? Demo. Itu salah. Yang seharusnya dilakukan itu adalah karena orang-orang non-Islam, orang-orang yang jahat, orang-orang ekstremis itu menyakiti orang-orang Islam dengan media massa, maka kita harus kuasai media massa. Setelah kita menguasai media massa itu, kita lawan balik mereka di area itu. Ya, aduh, goyang-goyang kameranya karena saya pegang ini, saya mohon maaf. Atau saya gimana ya? Susah. Nah, jadi orang-orang Islam zaman sekarang itu tidak berani untuk melawan dengan seimbang, dengan sebanding, karena memang kita hubud dunia, kita urusan-urusan dunia. Jadi kita gak mau habis-habisan belajar di bidang ekonomi, gak mau habis-habisan belajar di bidang jurnalisme, gak mau habis-habisan belajar di bidang fisika, gak mau seperti itu. Pengennya rebahan, guling-guling, nanti kalau misalkan Islam dihujat, marah-marah gitu ya. Tapi kalau udah marah, ya udah ngelemparin kedubes, terus udah itu gak ada aksi nyata, gak berpikir bagaimana caranya menciptakan satu tatanan politik atau satu tatanan ekonomi agar kita menjadi lebih cerdas, menjadi lebih hebat, menjadi lebih baik dan sebagainya. Jadi ya seperti itulah yang namanya gulu. Jadi fokusnya sekali lagi yang tadi itu bukan pada bukan pada istilah, tetapi pada apa yang dilakukannya seperti itu. Dan saya mohon maaf ini ya terkait dengan hal ini. Ini saya kamera goyang-goyang seperti ini karena dipegang sama tangan. Alasannya adalah tadi waktu mau masuk itu di sini dalam kondisi mendung berat di Bandung itu. Jadi pas di studio saya lagi bikin ini sinyal nggak nyampe. Jadi karena sinyal nggak nyampe, saya terpaksa harus mendekati WiFi dan akhirnya karena nggak ada tempat duduk, ada sih tempat duduk tapi nggak ada meja untuk nyimpan HP-nya. Jadi terpaksa seperti ini. Saya mohon maaf ya. Oh, yang penting suaranya masih jelas Pak ya. Jadi syukur kalau seperti itu. Itulah jawaban dari saya. Kita lanjut atau ada pertanyaan dulu?
Baik, Pak. Ini Mungkin baru bab 1, baru definisi. ya, baik Ustaz. Mungkin untuk agar waktunya cukup ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin bisa di-keep untuk pertanyaan di akhir sesi nanti, di sesi pertanyaan. Mungkin bisa langsung dilanjut saja, Ustaz.